Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil review jurnal kami yang berjudul Metode Quality Function Development atau QFD untuk informasi penyempurnaan perakitan varietas melon. Saya Maratul Fitria, NIM 001. Perkenalkan, nama saya Tria Nurjana, NIM 230321100025. Saya M. Arfian Ardiansyah dengan NIM 230321100089. Saya Aulia Analisa dengan NIM 230321100121. Saya Nurul Laili dengan NIM 137. Meningkatnya permintaan akan buah melon menunjukkan potensi yang tinggi untuk pengembangan. Namun terdapat beberapa masalah yang utama yaitu ketergantungan pada benih impor yang mempengaruhi persepsi konsumen mengenai kualitas. Nah, tujuan dari penelitian ini yaitu agar mengidentifikasi ideal tipe melon yang diinginkan konsumen dengan menerapkan metode Quality Function Development untuk perakitan varietas melon. Nah, selanjutnya yaitu ada metode. Nah, metode penelitiannya sendiri itu dilakukan dengan cara survei, di mana surveinya itu dilakukan di Kota Bogor dengan fokus pada konsumen benih, pedagang, dan juga pemulia melon yang ada di Pusat Kajian Buah-buahan Tropika atau PKBT IPB. Nah, penelitian ini sendiri itu dimulai pada bulan Desember 2006 hingga bulan Februari 2007 dengan datanya itu dianalisis menggunakan tabulasi deskriptif untuk memahami karakteristik konsumen dan juga kebutuhan mereka. Sedangkan metode Quality Function Development-nya itu diterapkan untuk meningkatkan perencanaan varietas melon dengan menyusun matriks House of Quality. Dalam penelitian ini menggunakan metode Quality Function Deployment atau QFD. Dengan metode QFD ini diawali dengan menyusun matriks HOQ. Langkah-langkah untuk membangun matriks HOQ ini adalah yang pertama, mendaftarkan persyaratan pelanggan atau WAT. Dengan daftar persyaratan pelanggan dibagi menjadi sebuah hierarki persyaratan pelanggan primer, sekunder, dan tersier. Lalu yang kedua, mendaftar persyaratan teknik atau HOW. Setelah kebutuhan dan harapan pelanggan ini ditunjukkan dalam persyaratan pelanggan, kemudian tim QFD harus menyusun persyaratan teknik yang akan mempengaruhi satu atau lebih persyaratan pelanggan. Daftar persyaratan teknik ini dibagi menjadi hierarki persyaratan teknik primer, sekunder, dan tersier. Lalu yang ketiga, mengembangkan matriks hubungan antara persyaratan pelanggan dan persyaratan teknik. Langkah ini yaitu membandingkan persyaratan pelanggan dan persyaratan teknik dan menentukan hubungannya masing-masing. Simbol yang digunakan untuk menunjukkan derajat hubungan yaitu untuk titik, sebuah lingkaran penuh menunjukkan hubungan kuat bernilai 9. Lingkaran, sebuah lingkaran kosong menunjukkan sebuah medium bernilai 3. Segitiga menunjukkan hubungan lemah yang bernilai 1. Lalu sebuah kotak kosong menunjukkan tidak ada hubungan atau bernilai 0. Lalu selanjutnya yang keempat, mengembangkan matriks hubungan antara persyaratan teknik. Matriks ini digunakan untuk mengidentifikasi setiap hubungan antara setiap persyaratan teknik. Simbol yang digunakan untuk menjelaskan kekuatan. Yang kelima yaitu penilaian kompetitif. Penilaian kompetitif ini adalah sepasang tabel bobot atau grafik yang melukiskan item demi item bagaimana produk kompetitif ini dibandingkan dengan produk organisasi. Tabel penilaian kompetitif ini dipisahkan menjadi dua kategori, yaitu penilaian pelanggan dan penilaian teknik. Lalu yang keenam, mengembangkan prioritas persyaratan pelanggan. Nah, untuk prioritas persyaratan pelanggan ini mencakup kolom untuk kepentingan bagi pelanggan, nilai sasaran, faktor skala kenaikan, poin penjualan, bobot absolut. Lalu yang ketujuh, mengembangkan prioritas persyaratan teknik. Ini mencakup derajat kesulitan teknik, nilai sasaran, serta bobot absolut dan relatif. Tim QFD mengidentifikasi persyaratan teknik yang paling dibutuhkan untuk memenuhi persyaratan pelanggan dan perbaikan.
seperti derajat kesulitan, nilai sasaran, bobot absolut, dan bobot relatif. Hasil dan pembahasan. Di sini untuk hasil surveinya itu menunjukkan prioritas persyaratan pelanggan untuk melon ini tanpa jaring dan berjaring. Nah, persyaratan teknis yang dibutuhkan untuk memenuhi permintaan pelanggan juga diidentifikasi. Titik hal ini mencangkup bagaimana seleksi dan persilangan yang dilakukan untuk mendapatkan genotip melon yang sesuai. Matriks log yang dihasilkan digunakan sebagai panduan dalam perencanaan varietas melon tersebut. Nah, untuk kesimpulannya, dari isi jurnal tersebut menegaskan bahwa konsumen memiliki preferensi yang berbeda-beda dalam memilih melon tanpa jaring dan berjaring. Pentingnya penerapan metode GFD dalam perencanaan perakitan varietas melon sangat ditekankan dengan rekomendasi untuk fokus pada persyaratan teknik dan dengan bobot yang absolut dan relatif lebih tinggi. Matriks hoki dapat diterapkan tidak hanya untuk melon tapi juga untuk komoditas pertanian yang lain. Baik, itu saja yang dapat kelompok kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.